Pemuda Malin Merauke mendukung perpanjangan Otsus, namun harus dilakukan evaluasi agar benar-benar berdampak positif terhadap warga asli Papua atau OAP. Kita akan simak laporan bersama Ardi Razaki langsung dari Merauke. Ardi. Iya. Saat ini saya berada di Jalan Polder Merauke, di mana informasi yang berkembang di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, yakni terkait akan berakhirnya dana Otsus Papua di tahun 2021, sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Adanya rencana perpanjangan dana Otsus menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Merauke, di mana sebagian besar masyarakat Merauke menyetujui atau mendukung adanya perpanjangan dana Otsus, namun ada pula masyarakat yang menginginkan adanya evaluasi terkait dana Otsus agar benar-benar dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat asli Papua. Pendengar, saat ini saya telah bersama salah satu pemuda intelektual Malin Merauke, Syamuar Onge Gepse, dan kami akan berbincang terkait dana Otsus Papua. Selamat pagi, Pak Muar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak, dan seluruh pendengar RRI di semua wilayah Indonesia. Iya, Pak, sebagai salah satu pemuda asli Papua, bagaimana Bapak melihat dana Otsus di Papua ini? Apakah perlu diperpanjang? Ya, untuk masalah dana Otsus di Papua ini sebenarnya masih sangat diperlukan untuk keberpihakan terhadap masyarakat asli Papua itu sendiri. Ya, karena kita melihat daripada pembangunan ini masih sangat kurang efektif dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah adat yang telah dibagi dalam Undang-Undang Otsus itu sendiri. Sehingga diperlukan adanya transparansi oleh pemerintah Papua itu sendiri untuk bagaimana mendistribusikan dana Otsus itu, sehingga penguatan di daerah-daerah wilayah adat masing-masing daerah ini betul-betul memberikan sesuai dengan sasaran kepada masyarakat asli Papua, untuk muaranya adalah mensejahterakan masyarakat asli Papua secara baik di wilayah adat masing-masing. Seperti itu, Pak Ardi. Ya, khusus untuk di Kabupaten Merauke, Pak, bagaimana Bapak melihat dampak pembangunan dari dana Otsus ini untuk khususnya warga asli Papua? Ya, kalau kita lihat memang sudah berjalan secara baik juga, tetapi tidak secara masif ya, tidak secara untuk betul-betul membentuk masyarakat asli Papua itu. Jadi diberikan uang lalu habis gitu, sehingga ada pendampingan. Artinya bahwa tidak serta-merta kita memberikan uang kepada masyarakat yang kemudian tidak sesuai sasaran, kemudian bagaimana mereka itu dimajukan gitu. Sehingga ada regulasi-regulasi yang diatur secara turunan daripada Otsus itu sendiri untuk memberikan pendampingan misalnya dalam hal usaha mereka seperti itu. Jadi bukan hanya dari fisik saja, pembangunan secara fisik, tetapi pembangunan yang secara pengembangan sumber daya manusia itu juga perlu dipupuk oleh pembinaan daripada pemerintahan, sehingga betul-betul mereka berangkat itu dengan mereka punya nilai kemampuan kemandirian diri untuk bisa, sehingga ke depan diharapkan Otsus ini kan pengantar gitu, dan besok kita tidak usah pakai Otsus lagi, kita sudah mandiri dari sisi kesejahteraan, seperti begitu. Ya, terakhir Pak, apa yang harus dievaluasi jika memang dana Otsus ini akan diperpanjang? Yang jelas di dalam komentar Pak Tito Karnavian satu Kemendagri itu sudah sangat jelas dan sudah dalam hal yang clear di dalam RUU itu sendiri, yang mana kita tahu semua sudah masuk dalam Prolegnas 2020, yang mana disampaikan bahwa di berbagai media Pak Tito sampaikan bahwa hal yang paling ini di dalam Otsus itu adalah dari sisi ekonomi, dari sisi perizinan tentang hak-hak ulayat yang digunakan di Papua, ulayat adat yang digunakan di Papua, dan pembagian royalti. Ini terkait dengan keuangan daripada misalnya mungkin perusahaan-perusahaan yang kemudian menggunakan hak-hak adat orang Papua itu sendiri, untuk kemudian keuntungannya itu bisa diatur secara untuk bagaimana mensejahterakan kehidupan masyarakat Papua itu sendiri. Dan juga yang berikut yang perlu kami juga evaluasi juga, dan mungkin dilihat secara clear juga, itu terkait dengan yang pertama, alam kita Papua ini perlu lestari seperti itu. Karena kita lihat di Merauke saja ini persoalan besar itu perkembangan orang gali-gali
pasir itu sangat banyak sekali di pinggiran pantai, dan itu berakibat fatal terhadap Kabupaten Merauke, artinya terjadi abrasi. Nah, penggalian pasir ini dilakukan oleh orang-orang adat. Nah, ini yang harus diproteksi, sehingga jaminan pelestarian alam itu secara konkret juga diatur di dalam Undang-Undang Otsus itu sendiri. Jadi tidak semata-mata kita berpikir Otsus itu uang, tetapi bagaimana jaminan kelestarian alam juga. Terus penebangan hutan yang sangat liar. Nah, ini juga ada proteksi dan kemudian harus diatur secara clear di dalam Undang-Undang Otsus yang baru ini dalam rancangan itu, seperti itu. Nah, terkait dengan masyarakat sejahtera tadi sudah saya singgung bahwa sudah sangat clear, sehingga bagaimana manajemen daripada pemerintah Papua sendiri untuk melihat hal itu terkait dengan pembangunan ekonominya, perizinan penggunaan hak-hak adatnya, dan pembagian royalti terhadap apa yang sudah untung dari penggunaan hak-hak adat yang sudah digunakan oleh pemodal-pemodal yang masuk di dalam tanah Papua ini. Terus yang berikut terkait dengan perimbangan pengambilan kebijakan politik kelembagaan, MRP dan DPRP, ya. Nah, MRP ini sebelumnya saya mengkritisi bahwa MRP ini sangat lemah dalam posisinya seperti itu, karena dia dihadapkan oleh dua posisi saja, yaitu yang pertama, MRP ini hanya dihadapkan pada mempertimbangkan Perdasus yang diusulkan oleh DPRP. Lalu yang kedua, dia menyetujui. Jadi ketika DPRP ini mandul, tidak punya produksi Perdasus, maka MRP juga tidak punya kerja seperti itu. Sehingga ada penambahan satu frasa lagi untuk menegaskan bahwa MRP ini punya hak inisiasi untuk mengajukan juga rumusan Perdasus itu, sehingga di dalam DPRP. Nah, sehingga DPRP ini harus betul-betul juga produktif. Kita tahu di DPRP Papua ini terjadi dua kamar. Kamar satu itu adalah pengangkatan secara wilayah adat yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi, yang kita kenal dengan 14 kursi, itu hak adat yang dulu di DPRP itu, dengan pemilihan secara nasional, yaitu DPP hasil pemilihan pemilu. Nah, penguatan ini juga kami lihat bahwa ini juga lemah DPRP duduk di situ secara hak adat, karena dari konstelasi politik yang ada di situ bahwa DPRP itu cuma 14 orang lawan dengan 50-an orang. Nah, ini dalam pengambilan kebijakan untuk melihat afirmatif terkait dengan hal-hal adat orang Papua ini sangat lemah gitu, karena 50 orang ini bawaannya dari pemerintah pusat gitu. Ya hasil pemilihan daripada partai-partai yang ada secara nasional gitu. Dan terkait dengan perhatian mengenai adat itu ada di 14 kursi. Jadi kami harapkan juga bahwa dioptimalkan di penguatan posisi 14 kursi ini. Kalau bisa di dalam Otsus itu juga diatur terkait dengan masalah 14 fraksi ini punya kekuatan politik untuk bisa membangun bargaining, untuk melihat orang-orang adat, membuat satu fraksi itu diatur secara clear di dalam Otsus, sehingga betul-betul kekuatan politik untuk menjamin masyarakat adat Papua itu clear seperti itu. Dan kita harapkan RUU ini harus menjamin masyarakat asli Papua dari berbagai wilayah adat yang ada di Papua. Ya, itu dia suara dari salah satu pemuda Merauke yang mendukung perpanjangan Otsus. Namun harus dilakukan evaluasi agar benar-benar berdampak positif terhadap warga asli Papua. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.